Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mundir, NIM 1730437. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisis estimasi biaya proyek pengembangan perangkat lunak. Oke, langsung saja. Sebuah proyek pengembangan aplikasi atau software tentu akan berbeda secara penghitungan estimasi biaya dibandingkan proyek fisik. Karena apa? Karena proyek pengembangan aplikasi atau software tentunya memiliki karakteristik dan kesulitan-kesulitan tersendiri, khususnya dalam hal kompleksitas dan invisibilitas, sehingga tidak dapat diperlakukan secara mekanis murni. Selain hal-hal yang berkaitan dengan kompleksitas dan invisibilitas di atas, ada beberapa hal lain lagi, yaitu satu, novel application of software, yang artinya dalam rekayasa proyek tradisional, suatu sistem dapat dikonstruksi atau dapat dibangun dengan sistem sebelumnya yang serupa tentunya, tetapi dalam lokasi dan customer yang berbeda, sehingga dapat dilakukan estimasi proyek berdasarkan pengalaman sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu changing teknologi. Untuk mengikuti perkembangan teknologi, maka suatu software aplikasi yang sama dapat diimplementasikan dalam lingkungan yang berbeda, sehingga akan mempunyai estimasi proyek yang berbeda pula. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu lack of homogeneity of project experience. Untuk mendapatkan estimasi proyek yang efektif harus didasarkan pada informasi bagaimana proyek-proyek yang sebelumnya pernah dilakukan. Menurut Barry Boehm, dia mengidentifikasi beberapa mode estimasi biaya dan usaha proyek pengembangan software sebagai berikut. Yang pertama yaitu model algoritmik, kemudian analogi, pendapat pakar, Parkinson, top down, dan bottom up. Estimasi parametrik berdasarkan karakteristik dari software ukuran proyek software, yaitu function point, object point, dan KLOC, atau artinya kilo line of code. Metode estimasi parametrik yang sering digunakan pada saat ini adalah menggunakan metode COCOMO. Sayangnya metode ini tidak sesuai apabila harus diterapkan untuk estimasi biaya proyek di Indonesia. Metrik software. Metrik proyek digunakan oleh manajer proyek dan tim pengembang untuk dapat beradaptasi dengan alur kerja dan aktivitas-aktivitas yang bersifat teknis. Metrik ini juga digunakan pada saat perencanaan proyek, kemudian dikumpulkan dari proyek-proyek di masa lalu yang mungkin pernah dibuat, pernah digunakan, yang akan berfungsi sebagai acuan untuk melakukan estimasi atau perkiraan pada proyek yang sedang maupun proyek yang akan dikerjakan di masa mendatang. Manajer proyek menggunakan data-data tersebut untuk melakukan pengawasan dan kendali proyek. Metrik berorientasi ukuran diperoleh dengan cara melakukan normalisasi ukuran kualitas dan produktivitas dengan cara menghitung ukuran dari perangkat lunak yang dibuat. Ukuran yang biasanya dijadikan sebagai acuan normalisasi adalah LOC atau length of code dan function point. Ukuran jumlah baris program atau SLOC. SLOC merupakan ukuran yang kurang akurat untuk mengestimasi biaya dan waktu. Meskipun metode ini dinilai kurang akurat, tapi banyak estimasi software yang berorientasi menggunakan model ini. Selain metode SLOC, ada metode lain, yaitu metode ukuran yang berorientasi fungsi dan berorientasi objek.
Nah, dua metode yang terakhir ini yang fungsi dan objek merupakan metode yang lebih dianggap konsisten dan dapat diterima masyarakat secara luas. Metrik yang berorientasi fungsi atau function point. Pendekatan yang berorientasi fungsi mengukur fungsionalitas aplikasi untuk mengestimasi ukuran software dan selanjutnya digunakan untuk estimasi biaya dan usaha yang diperlukan untuk mengembangkan sistem. Pada metodologi ini, software diklasifikasikan menjadi 5 domain, yaitu jumlah data input pengguna, jumlah data output pengguna, jumlah data permintaan pengguna, jumlah file dan jumlah file interface luar. Kemudian hitung nilai fungsi proyek yang mungkin pada setiap kategori di atas, dan kemudian setiap nilai perhitungan dikalikan dengan faktor kompleksitas sebagai berikut, yaitu terdiri dari 3 faktor kompleksitas, yaitu sederhana, rata-rata, atau mungkin bisa dikatakan medium, dan yang terakhir adalah kompleksitas kompleks atau yang benar-benar bisa dikatakan rumit atau sulit. Untuk menghitung unadjusted function point digunakan tabel di bawah ini berdasarkan kriteria dari setiap kategori, dan ini adalah tabelnya. Di sini saya belum memahami tentunya dan belum mengetahui cara penghitungan function point ini, tapi intinya kalau menurut keterangan di bawahnya, kesimpulannya adalah di mana count total adalah total yang diperoleh dari tabel function point analysis. Sum adalah jumlah dari 14 faktor kompleksitas yang bernilai 0 sampai dengan 5. Kemudian ada lagi pendekatan model. Pendekatan ini digunakan untuk menghitung besaran proyek, atau bisa dikatakan pendekatan model yang digunakan dalam menghitung besaran proyek adalah model function point. Parameter yang dipakai berdasarkan data yang lebih mendekati untuk diketahui, misalnya prediksi jumlah input atau output. Meskipun function point ini dianggap memiliki kelemahan dalam hal subjektivitas data yang dimasukkan, akan tetapi hasil akhir dari function point ini lebih dapat secara tepat, secara presisi apabila harus dikonversikan ke dalam bentuk LOC atau lines of code berdasarkan jenis bahasa pemrograman yang sedang atau dipakai. Pemodelan estimasi biaya atau cost estimating. Yang pertama, cost estimating input meliputi poin-poin seperti berikut ini. Yang A yaitu faktor perubahan lingkungan, meliputi produk atau modul software yang dibutuhkan serta standar tarif yang akan ditetapkan. Kemudian yang B yaitu proses pengaturan aset, meliputi cost estimating policies, cost estimating template, informasi masa lalu, dan file project. Yang C ruang lingkup project, meliputi spesifikasi kebutuhan pembuatan software, batasan agar tidak melebihi sesuai kebutuhan, dan model software yang akan dikembangkan. Kemudian yang terakhir yang D yaitu struktur kerja dan perencanaan project. Rencana pengembangan meliputi eksekusi, monitoring, dan proses pengontrolan proyek serta tambahan rencana lainnya, semisal jeda atau masa istirahat yang akan memudahkan dalam estimasi biaya produk. Cost estimating tool and technique. Poin-poin dalam cost estimating ini yaitu yang pertama, melihat jalannya proyek dan estimasinya, terutama di sisi perkiraan pembiayaannya. Yang kedua yaitu menetapkan biaya masing-masing bagian resource. Hal ini sangat penting dilakukan karena apa? Karena dengan penetapan ini akan jelas berapa cost secara keseluruhan yang akan dikeluarkan.
istilah bahasa Jawanya tuh ada reng-rengannya. Walaupun dalam tahap ini belum mencapai final yang pasti, tapi paling tidak itu sudah ada reng-rengannya atau sudah ada gambarannya. Kemudian yang poin yang ketiga yaitu kontrol estimasi biaya sejak proyek dimulai hingga penentuan kualitas estimasi biaya. Kemudian selanjutnya yang keempat, parameter estimasi seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan di atas. Kemudian yang kelima, memanage atau mengatur proyek pengembangan perangkat lunak sehingga dapat berjalan lebih optimal. Kemudian yang keenam, analisis per vendor. Ketujuh, analisis nilai kesalahan, kerugian secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir yang kedelapan yaitu kualitas dari pembiayaan itu sendiri. Oke, sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, kesalahan ucap, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.